Oke teman-teman, selamat siang. Ketemu lagi bersama aku. Di siang hari ini aku sedang berada di rumahnya Pak Dimuji ya. Tapi Pak Dimuji malah ngajak aku jalan-jalan teman-teman. Kita mau kemana nih Pak? Iya, ini ada suatu tempat yang menurut kami masyarakat sekitar sangat bersejarah. Kenapa? Karena nanti kita ketemu sebuah jembatan yang menghubungkan perbatasan antara Kota Semarang dan Kendal. Wah. Di situ menurut sekitar masyarakat sekitar sini bahwa jembatan tersebut terbuat pada tahun 1925 sebelum Indonesia merdeka. Hampir 100 tahun dong Pak. Hampir 100 tahun ya, karena di sini ada perkebunan dulu. Sebenarnya awalnya perkebunan kopi, kemudian diganti coklat, dan yang terakhir adalah perkebunan karet. Jembatan tadi yang akan kita temui seperti apa adalah sebagai penghubung yang tadi sudah saya sebutkan antara Kendal sama Semarang. Kendal sama Semarang. Oke kita coba. Oke siap. Kita langsung ke sana Pak ya. Oke siap. Oke teman-teman yuk, kita ke jembatannya yuk. Masih jauh nih Pak? Ya, 500 meter juga. 500 meter. Ya. Jadi seperti ini teman-teman kondisinya ya. Ini desa mana Pak? Enggak tahu Pak. Desa Gandul. Gandul. Kelurahan Meteseh. Meteseh masuknya Meteseh. Ya, Mas Meteseh, Kabupaten Kendal, Kecamatan Buja, Kabupaten Kendal. Berarti jembatannya, oh itu jembatannya itu Pak? Masa hampir 100 tahun Pak? Iya, jadi jembatan ini bukan buatan masyarakat sekitar ya. Sebenarnya ini sudah direnovasi karena yang aslinya, bentuk aslinya adalah banyak besi rancangan untuk memperkuat. Dulunya sebenarnya sangat vital sekali karena sebelum ada jembatan baru di sebelah selatan sana, jembatan ini sebagai tempat atau alat transportasi dari barat ke timur atau dari Menghubung ya? Dari penghubung dari Kendal ke Semarang. Tapi sekarang sudah tertutup seperti ini. Oke. Oh ini masih kayu ya Pak ya? Iya. Ternyata masih kayu teman-teman. Tapi aman nggak Pak ini Pak? Aman. Aman ya? Masih aman. Lapuk nggak Pak? Enggak lapuk. Karena Nggak ini lapuk, kayu jati pilihan mungkin. Untuk rancangan apa? Kerangkanya ini jati pilihan. Oke. Oh ini ada patoknya Pak? Ya, ada perbatasan itu. Patok ini. Oh ya. Batas daerah Kabupaten Kendal Kota Semarang. Oke. Aman ya Pak ya? Aman, kita bisa lewat. Saya kira tadi ada mobil yang lewat ke sini, nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya? Karena sudah dilakukan renovasi. Kalau bentuk aslinya tidak seperti ini, Cuk. Tapi nilai-nilai sejarahnya masih melekat pada kami masyarakat sekitar, Cuk. Oke Pak. Karena apa? Jembatan ini melintasi Sungai Blorong. Oh, ini Blorong ya? Ya, Sungai Blorong. Perlu diketahui bahwa Sungai Blorong adalah napak tilahnya Nyi Blorong untuk mencari saudaranya. Ceritanya seperti itu, dan lewat di kali ini, maka kali ini namanya adalah Kali Blorong. Ya. Oke. Ya gini teman-teman, hampir 100 tahun ini. Hampir 100 tahun ya. Tapi jati ya Pak ini Pak ya? Ini kayu jati. Jati ya? Ini kayu jati. Ini loh. Besi kayak gini loh. Wow. Seperti ini teman-teman, jembatan yang hampir 100 tahun ya. Dan ini adalah Kali Blorong. Kali Blorong itu kan berarti sampai ke Mijen itu ya Pak ya? Iya, bukan sampai ke Mijen. Justru Kali Blorong ini adalah sebenarnya perbatasan. Perbatasan antara, kembali lagi, Kota Kendal dan Kota Semarang di ujung barat. Jadi kalau sebenarnya Kali Blorong ini 35 kilo dan lebih saya kira sampai ke laut Ya. Luar biasa jauhnya. Akan tetapi dari sini ini memang bentuk Kali Blorong aliran airnya kecil dibanding kalau kita temui Kali Blorong yang sudah sampai di Kecamatan Brangsong, Kota Kendal, lebih lebar. Oke.
Kayak gini tapi sejarahnya luar biasa Pak ya. Nih. Ini bahaya loh Pak ini Pak. Ini sangat bahaya sekali. Bahaya loh ini Pak. Jadi ini memang kerangkanya sudah lapuk ya. Wah ini Tapi juga ada yang berani lewat. Mungkin untuk menyingkat waktu ya, perjalanan untuk daerah timur atau barat nih. berarti tadi masih ada mobil lewat sini Pak? Masih. Tadi ada lewat mobil di sini, saya kira tidak terjadi masalah walaupun kondisi jembatan seperti ini tuh. Tapi ngeri loh Pak. Mengerikan. Oh ini yang sekarang jadi karet ya Pak ya? Dulu apa Pak? Ini dulu awalnya adalah perkebunan kopi. Awalnya kopi. Dari cerita kakek buyut saya, kemudian berubah menjadi coklat, dan yang terakhir Karet. menjadi karet, dan terakhir ini rencananya menjadi proyek BSB ya, perluasan proyek BSB. Waduh. Yang memang sudah diawali di dekat jalan utama Semarang Buja. Oke Pak, gimana? Ya. Seperti ini ya. Oke. Tadi aku lihat jalan di sini. Aduh. Gimana ya? Lewat sini. Oh. Oke. Oh lah ini. Set. Di jembatan kayak gitu teman-teman. Jembatan yang hampir 100 tahun ya. Ternyata kalau dari bawah kayak gitu ya. Yoi. Tuh ada orang lewat tuh. Kali Blorong teman-teman. Dulu aku pernah ke Kali Blorong tapi yang daerah Mijennya ya teman-teman ya. Bareng Pak D juga, bareng Bang Akun. Tapi ini lebih ke perbatasannya teman-teman. Perbatasan sama Kendal ya. Masih sama satu aliran teman-teman. Kali Blorong. Creepy juga ya. Kalau malam creepy pasti di sini. Udah lama nggak ke tempatnya Pak D. Pengen ngobrol-ngobrol, mah diajak ke sini teman-teman. Kali Blorong. Tapi yang perbatasan sama Kendal, Semarang. Dan ada jembatan yang cukup tua teman-teman. Dibangun pada tahun 19 berapa tuh? 25 ya. Berarti hampir 100 tahun teman-teman. Bener Pak, ini karet semua Pak ini Pak. Ini pohon karet. Nih. Karet semua teman-teman. Pohon karet. Bau ya? Bau ya ternyata Pak ya, getah ya Pak? Iya, getahnya bau karena ini pengambilannya kan sudah terlambat dan tidak diambil secara berkala tuh. Sudah tidak dilakukan pemanenan berkala. Terbukti udah bau dan hitam ya. Hitam ya Pak ya? Karet-karet semuanya teman-teman. Ini namanya di apa Pak ini Pak? Apa? Di apa ini namanya? Di deres. Deres namanya? Jawanya di deres ya. Deres ya? Jadi prosesnya. Ini banyak Pak ini Pak. Penuh ya, hampir penuh loh ini. Saya kira pengambilannya nggak berkala ya. Pabriknya saja tadi terlewati terbengkelai loh Jo. Ya. Dan sudah tidak melakukan produksi ya. Mungkin ini dilakukan warga sekitar untuk dijual secara bebas Jo. Wah ini eman-eman loh. Ya eman-eman karena ini bahan baku dari bahan karet ya. Semuanya terisi loh Pak. Terisi. Sini nih sebelah. Dijual ini Jo. Dijual ya? Iya, ini masyarakat sekitar nih. Oh dikit.
Ini proses nirasnya gimana Pak? Rapi loh ini Pak. Ya, pohon karet itu hasil utamanya adalah getahnya, Jo. Getahnya ya. Getahnya itu diambil setelah kulit yang paling luar ini diiris dengan pisau tajam. Dikelupas sehingga muncul seperti ini, Jo. Ya, Pak, ya. Muncul getah putih ini, kemudian ditaruh di tempat yang sudah disediakan. Kalau biasanya ini pakai yang namanya pot aluminium, Jo. Aluminium Akan maksudnya. tetapi sekarang karena ini tidak aturan dari perusahaan ya, karena mungkin ini masyarakat sekitar yang melakukan produksi ini, sehingga dia menggunakan tempat air minum, Jo. Iya Pak. Seadanya ya. Seadanya. Oke ya. Oke. Pak, kembali lagi ke itu Pak. Ke jembatan Pak. Ada mitos enggak Pak? Jembatan Gandul. Ya. Memang jembatan Gandul ini sebenarnya untuk daerah Mijen Buja ini sangat terkenal ya, Jo. Iya. Di samping pembuatannya itu sudah 1 abad lebih, dan hampir 1 abad lebih, dan ini pun peninggalan dari zaman Belanda, Jo. Iya Pak. Di mana masyarakat sekitar waktu itu di sebelah barat Sungai Blorong ini bekerjanya adalah melakukan tadi yang dikatakan deres ataupun mengambil getah karet. Iya, Pak. Sehingga dibuatkan jembatan seperti itu. Kalau mitos memang ini kesukaanmu ya, Cu ya? Ya enggak kesukaanku, tapi kan ini kan pasti ada cerita. Oke, cocok sekali. Seorang Joy Alinsky yang harus mengetahui, mencari mitosnya itu seperti apa. Iya, Pak. Memang sulit dibuktikan dengan nyata bahwa jembatan di sini ada penghuninya yang namanya Sundel Bolong, Cu. Sundel Bolong. Iya, terkenalnya Sundel Bolong, di mana sering mengganggu perjalanan warga dari arah barat ke timur atau sebaliknya, Jo. Maka jembatan Gandul pada waktu itu era 50-an sampai 2000 ini menjadi momok bagi mereka yang melewati tempat tersebut, sehingga dari Pemkot dan Pemkab Kendal kemudian mengganti jembatan tersebut di sebelah selatan, kira-kira 2 kilo dibuatkan jembatan yang berarti sangat ada jembatan permanen. baru lagi ya Pak ya? Ada. Ini sudah jarang dilewati penduduk karena memang takut kekuatan daripada jembatan ini sudah tidak meyakinkan, karena kerangka sudah seperti itu. Dan saya kira bangunan yang asli dulunya adalah kayu jati, juga besar sekali ya. Ini kan masih kayu jati Pak ini, Pak? Itu kan sudah tipis, bukan kerangkanya ya, walaupun kerangka itu dari besi. Dulu warnanya merah, Ju. Gitu ya. Iya, bukan menyerupai jembatan merah, tapi memang warna jembatan itu dulu merah. Dari kata merah ini kadang-kadang orang meyakini jembatan tersebut sangat mitos sekali. Gitu. Apalagi jembatan ini menyeberangi atau di atas Sungai Blorong yang begitu mitosnya sangat tinggi, karena ada kaitannya cerita Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul, Nyi Lancar dan sebagainya. Oke, kita lanjut mengenai misteri apa di jembatan Gandul ini. Dari segi nama sebenarnya sangat menakutkan ya. Kenapa kok namanya jembatan Gandul? Kalau kita telusuri, sepertinya jembatan ini pun tidak menggandul, akan tetapi menghubungkan antara wilayah barat, yaitu desa Gandul ataupun desa Trisopo, Meteseh, dan arah timur adalah perkebunan perusahaan karet Kalimas yang sekarang sudah dibeli oleh proyek BSB dan dijadikan perumahan yang sangat mewah. Jembatan Gandul ini memang dibuat menurut cerita yang berkembang di masyarakat, yaitu pada tahun 1925 ketika Belanda masih menjajah bangsa Indonesia, di mana jembatan ini sebagai salah satu alat penghubung antara wilayah barat dan wilayah timur yang ada di daerah ini. Kalau kita lihat, memang struktur jembatan ini sudah ada perubahan ya. Bangunan asli tinggal beberapa persen yang kokoh menjadi jembatan Gandul tersebut. Akan tetapi
nuansa daripada tempat ini masih sangat luar biasa aroma mistiknya. Oke Cu, kamu bisa menikmati ini Cu, jembatan yang begitu luar biasa sejarahnya ya. Dari lebih dari era zamannya, lebih lama dari kita yang memang hari ini masih bisa menikmati perjalanan di jembatan gandul tersebut. Di bawah jembatan gandul saya ulang adalah Sungai Blorong. Menurut mitos bahwa Sungai Blorong ini dulu adalah tempatnya perjalanan atau napak tilahnya Nyi Blorong untuk mencari kakaknya yaitu Nyi Lanjar. Gitu Cu, pernah dilakukan ekspor sama Joy Alinsky saya kira. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ya aku ya, sekedar jalan-jalan aja teman-teman di jembatan yang menurut aku sejarahnya itu luar biasa ya Pak ya. Ya, Dibangun pada tahun 1925 teman-teman, hampir 100 tahun ya. masih dapat digunakan ya Cu? Masih bisa digunakan teman-teman, tapi ya itu harus hati-hati Pak ya, menurut aku Pak ya. Oke. Ini Ya. bentar lagi mungkin lampu kalau nggak diganti Pak. Oke, ini ya, walaupun pergantiannya juga sudah campur baur ini, ada kayu jati dan juga ada sebagian dari kayu yang non jati yang sangat membahayakan juga Jo. Iya Pak. Oke Pak Dimuji, terima kasih Pak Dimuji Oke. atas waktunya. Thank you ya. Oke, sama-sama. Mantap. Oke teman-teman, dari aku selamat siang dan sampai jumpa.